Baik, alhamdulillah rekan-rekan, kita sudah memberikan arahan kepada para petani di sini sehingga mereka juga bisa langsung merealisasikan apa yang kita arahkan. Dan juga ini kebetulan saya langsung bersama owner, beliau adalah pemilik lahan dan juga penggiat budidaya jahe merah ini, yang mungkin juga sebagai koordinator di pekarangan ini. Bisa terlihat di sini ada semayan, ya, di belakang kita nih ada juga hasil media yang sudah disusun rapi. Dan juga kita pengen tahu nih ya, sejauh ini di sana ada lokasi untuk racikan media-medianya yang memang sesuai SOP ya, standar operasional kita. Dan juga kita pengen tahu nih ya, hajat dan juga impian beliau di dalam budidaya jahe merah ini apa. Karena jujur ya, saya sampaikan, beliau ini passion tidak ada di petani ya. Beliau ini tidak, passionnya bukan petani, tapi kok mau berani gitu langsung 5.000 karung ya rencana. Dan juga 5.000 meter akan ada budidaya juga di sebelah sana di media tanah. Jadi beliau di media karung 5.000, di media tanah 5.000 meter, bahkan akan lebih dari 5.000 meter untuk kedepannya. Makanya ini sangat jujur ya, sangat menginspirasi juga buat saya khususnya dan buat kita semuanya. Jadi sepertinya ada sesuatu nih di dalam budidaya jahe merah. Baik, langsung kita dengarkan aja beliau, kita dengarkan, dan juga mungkin ada paparan perkenalan dari beliau. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Gresik, Jawa Timur. Mungkin ini yang pertama kali kita mau budidaya tanaman. Sebenarnya basic kita nggak ada sama sekali di budidaya tanaman ini. Ya lantaran kita tertarik dengan satu, banyaknya lahan yang kosong, banyaknya petani-petani di Indonesia ini khususnya ya, itu kurang makmur. Jadi malu kalau dibilang petani. Kalau dibilang petani itu kayak merasa rendah banget gitu loh. Entah itu di hadapan para pengusaha atau itu di hadapan para pekerja yang lain lah. Istilahnya petani itu di kasta terendah, anggapannya masyarakat seperti itu. Jadi saya pingin masyarakat umum itu tahu kalau petani itu nggak seperti yang mereka bayangkan. Masalahnya di luar sana, di negara sana, di luar sana banyak sekali petani-petani yang berhasil dengan budidayanya atau dengan pertaniannya, perkebunannya. Dan kita yang punyai semuanya, istilahnya lahan ada, istilahnya semua kita punya. Tapi kenapa kita kalah jauh dari mereka? Sebenarnya itu di mindset aja. Banyak dari kita yang nggak mau terjun ke situ, entah itu lantaran malu atau entah itu lantaran malu. Saya mau mencoba ini untuk buat teman-teman yang belum mulai, ayo kita coba mulai. Kita bangkitkan pertanian Indonesia ini lebih maju lagi. Masalahnya ke depannya, dari sejarahnya dulu aja kita kalau masalah rempah-rempah itu udah jadi konsumen yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dunia. Lah kenapa sekarang zaman udah maju, mereka-mereka yang sebenarnya ngambil dari kita lebih maju dari kita sekarang. Harusnya yang lebih maju. Kenapa sekarang kita yang kalah dari mereka? Ayo kita mulai lagi sekarang. Toh kalau secara ekonomisnya budidaya entah itu jahe atau apapun yang ada di Indonesia, rempah-rempah khususnya, itu akan menghasilkan keuntungan yang sangat melimpah kalau kita mau nanamnya dengan pakai ilmu atau pakai teknik yang udah memadai. Dan banyak-banyak juga para insinyur pertanian yang nggak mau turun langsung ke lapangan, beralih profesi, lebih condong memilih bekerja ikut perusahaan asing atau gaji yang menggiurkan. Padahal dengan ilmu-ilmu beliau ini sebenarnya kita petani harus dikasih banyak pemahaman. Saya aja tertarik dengan Kang Sarif yang notabene seorang ustadz yang bukan jalurnya ke sini, tapi dia bisa bikin kita tertarik untuk budidaya ini. Lah beliau berhasil dalam 3 tahun ini, beliau sudah bisa mengkoordinir seluruh Indonesia, dari Papua, dari Jawa. Itu aja mau untuk berbisnis untuk berbudidaya pertanian yang semacam ini. Apalagi kita yang semuanya ada, masa nggak bisa? Kita ini petani, lahir sebagai anak petani. Kenapa kita malu harus jadi petani gitu loh? Jadi itulah yang mendasari saya
mau invest, mau bersusah payah untuk ngajak semua orang, saya buktikan dulu. Kebanyakan dari petani kita itu kalau nggak dibuktikan secara ekonomi, rata-rata dia mentawang. Iya. Masalahnya mereka yang dihitung ekonomi. Kalau budidaya jahe setahun berapa, ini berapa, itu ada skala perbandingannya kan. Nah, petani yang lama pun itu kalau nanam apapun itu mesti pakai cara yang lama juga. Jadi hasilnya juga kurang menguntungkan juga. Masa sih dengan tanah yang puluhan hektar atau hektaran cuman mendapatkan hasil yang nggak seberapa dengan susah payahnya, dengan modalnya, dengan resikonya. Sedangkan kalau diolah dengan baik dan dikasih wawasan dengan baik, itu akan menghasilkan yang berkali-kali lipat dari hasil yang semestinya. Dan kita bisa sejajar dengan mereka-mereka yang sudah berhasil di dunia pertanian gitu. Ya, saya sangat bersyukur banget ya bisa kenal dengan Kang Sarif, meskipun saya juga nggak nyangka, Masya Allah, bisa ketemu bertatap muka langsung, diajari secara langsung, secara teori, praktek, semua saya praktekin. Saya merasa bangga juga ya mengenal beliau. Bisa ngajak kita yang pemula-pemula itu nggak 1-2 orang, semuanya kita ajakin semuanya gitu loh. Jadi inilah ajang pembuktian kita, minimal kita cobalah mulai dari nol, dari prosesnya semua, biar semua tahu kalau ini benar-benar menguntungkan. Khususnya jahe merah. Sebenarnya semua rempah-rempah itu dibutuhkan semuanya, tapi untuk saat ini kita masih untuk menekuni satu aja dulu, jahe merah. Masalahnya yang kita tahu, jahe merah untuk saat ini sangat-sangat dibutuhkan dan sangat untuk stok aja sekarang kita itu berebut loh. Untuk ekspor, untuk dalam negeri aja kurang. Itu para tengkulak itu susah nyari barangnya, itu nggak ada. Jadi kalau kita yang nggak bikin itu siapa lagi? Itu loh Kang. Jadi kedepannya ya saya harap petani Indonesia khususnya itu bisa makmur dengan hasil jahe merah, dan estimasinya jelas kok. Dari mulai pemupukan, biaya pupuk, biaya bibit, biaya semuanya kalau dikalkulasi itu nggak ada kok istilahnya sampai nggak untung tuh nggak ada kalau emang itu dijalankan sesuai SOP yang udah distandarkan sama teman-teman semua atau sama Kang Sarif khususnya ya. Nggak ada istilahnya itu. Toh seumpama ada tingkat tidak keberhasilan sekali itu pun mungkin di periode kedepannya itu kita masih punya bibit, masih punya lahan, dan itu nggak hilang, itu invest kita. Jadi kita bisa pakai tanam lagi untuk yang kedua, ketiga. Toh itu masih menguntungkan, estimasi terendah aja kita masih bisa menguntungkan ya Kang ya. Apalagi kita pakai estimasi yang sesuai SOP, pasti nggak kalah kok. Insya Allah kita tanam, toh buat tabungan kita, untuk anak cucu kita, untuk mengembangkan itu kan buat anak cucu kita. Biar nggak termencet di otak kita itu selalu butuh sama pengusaha-pengusaha besar dan kita jadi pekerjanya. Ayo mulai dari sekarang kita jadi pengusaha bisa. Meskipun itu mulai dari 100 karung, 200 karung, atau mulai dari tanah yang kecil di sekeliling rumah kita dulu, dari 10, itu bisa berkembang dengan sendirinya. Nanti kalau udah berhasil dengan modal yang minim, itu nanti otomatis jadi batu loncatan. Kita akan menjadi batu loncatan yang menjadi lebih besar lagi. Dan kalau satu pribadi aja udah punya pemikiran kayak gini, otomatis nanti kalau udah menyebar, lah berapa banyak yang sudah berhasil di budidaya ini gitu loh. Ya kita kan berusaha lah, mudah-mudahan ke depan Indonesia menjadi sentra pertanian dunia. Lantaran dulu kakek buyut kita, nenek moyang kita itu sudah menjadi ujung tombak pertanian dunia. Masa sih sekarang yang zaman sudah maju kita masih di bawah standar mereka semua. Ya mudah-mudahan dengan hadirnya Kang Sarif di sini membawa berkah semua bagi kita yang sudah memberi ilmunya semua, mencurahkan ilmunya semua buat pengembangan di sini. Dan kedepannya saya juga mau berdayakan petani di daerah Gresik ini khususnya di Lamongan, Mojokerto. Itu saya rencananya mau kasih bibit, kasih itu biar semua ngerasain kalau ini benar-benar menguntungkan, bukan hanya kita aja yang ngerasain. Kalau untuk pertamanya mungkin kita uji coba ini lantaran biar tahu kalau ini benar-benar bisa prospeknya sangat-sangat memuaskan. Jadi jangan sampai ada peluang tapi kita nggak manfaatkan. Mungkin nanti ke depan kalau ada yang butuh bibit, butuh apa, khususnya wilayah Gresik, Lamongan, Mojokerto, silakan datang ke sini, kita ambil di sini. Toh nggak bakal kita pakai harga yang tengkulak.
hargain gitu loh ya Kang. Jadi istilahnya sifatnya ini untuk pemberdayaan semuanya gitu kan. Dari pupuknya mau kita siapkan semua, untuk prospek kedepannya itu kita siapkan semua, bukan hanya kita aja yang bikin, semuanya bisa bikin kok. Dan dengan biaya yang murah, cuma kemampuannya 100 ya kita 100 dulu. Tapi dengan 100 itu kita pasti berkembang lebih banyak lagi kok. Itu aja cukup Kang Sarif, mungkin ada tambahan dari Kang Sarif. Oke, terima kasih banyak ya. Kita sudah mendengar nih ya paparan dari beliau, ini jujur sangat menginspirasi sekali. Jadi bagi rekan-rekan yang sudah mendengar dari awal nih, kalau ada yang terlewati balik lagi ya, putar lagi videonya karena ini sangat menginspirasi buat kita semuanya. Beliau adalah pengusaha hebat, tapi beliau mau bergelut di budidaya jahe merah. Karena apa? Prospek dan pemberdayaan masyarakatnya sangat luar biasa di budidaya jahe merah ini. Jadi bagi rekan-rekan semuanya, ayo kita bangkitkan. Beliau bilang kita harus jadi pengusaha, ya nggak boleh. Lebih baik jadi lebih baik jadi kepala teri daripada buntut hiu. Ya, intinya apa? Kita harus menjadi raja untuk diri kita sendiri. Kita harus jadi bos untuk diri kita sendiri. Ya, saya sangat bersyukur sekali atas paparan Mas His ini. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat rekan-rekan dan juga untuk menjadikan amal jariah untuk antum nih. Amin. Dengan apa yang antum realisasikan saat ini. Oke, rekan-rekan, itu saja mungkin untuk hari ini. Insya Allah kita lanjutkan besok ya. Dan selanjutnya lagi mudah-mudahan kita bisa saling mendoakan, saling mensupport. Mudah-mudahan pertanian di Indonesia ini yang beliau sampaikan semakin maju. Karena kita berada di negeri yang memang subur akan sumber daya alam. Indonesia ini ibaratkan ya permata surga yang turun di dunia ini ya. Di mana lagi kalau bukan di Indonesia? Lempar barang aja udah jadi ya. Semuanya ada ya, media dan sebagainya ada semuanya. Kita itu kaya raya, tinggal kemauan kita. Oke, terima kasih sahabat channel Brosuri Bidayat. Silakan ikuti terus kami untuk di setiap kegiatan kami ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.